Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, pada malam Senin ini kita melanjutkan dongeng-dongeng kita. Kemarin budaya, sekarang kembali lagi ke pengalaman dan program. Aki akan menceritakan tentang menengok program KB di negeri gajah. Di negeri Thailand, yaitu di Bangkok. Baru saja Aki 6 bulan jadi kasih penmot di tahun 88, Aki ditugaskan oleh Biro Penmot Pusat untuk belajar ke Bangkok tentang kepenmotan tentu. Disebutnya adalah pelatihan AVA, audio visual aid. Di sana belajar tentang bagaimana membuat media cetak, bagaimana membuat media luar ruang, dan bagaimana membuat media elektronik. Dulu belum disebut media sosial. Media sosial itu adalah pertemuan-pertemuan berupa sarasehan, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Begitu dulu. Dari sini Aki ditugaskan dari Indonesia itu dari BKKBN 3 orang. Yaitu Aki sebagai Kasih Penmot Jawa Barat. Terus Pak Jati Pratikto itu adalah salah satu kasih dari Biro Penmot, dan yang ketiga Bu Marnis yaitu Kasih Penmot Sumatera Utara sebelum Pak Adlan ya. Dan ada satu yaitu dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali. Jadi latihan ini bukan hanya sekedar untuk orang BKKBN, tapi di situ latihan-latihan tentang media, baik yang dari TVRI, dari radio, dan lain sebagainya, dari 17 negara di Asia. 17 negara. Ya, karena UNDP itu menunjuk Bangkok sebagai pusat latihan, ya, pusat latihan untuk wilayah Asia. Gitu ya, di sana itu. Alhamdulillah, sanajan bari putus-putus, Aki bersama teman-teman belajar sampai ke urusan-urusan nyablon, memindahkan foto kepada transparan. Dulu kan belum ada PowerPoint ya, belum ada PowerPoint. Bagaimana membuat video yang bagus, bagaimana memoto yang bagus, sampai ke cara menulis. Wah, di sana itu kerja di situ itu 30 dari 70. Alhamdulillah, pada saat TA tugas akhir ya, tim Indonesia ini menjadi juara ke-1 dari 17 negara. Di situ membuat skenario tentang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat tentang keluarga berencana. Kan ada 4 tuh petugas dari Indonesia itu. Aki menyusun skenario. Pak Jati Pratikto itu kan jagonya tentang video, tentang gambar, audio, dan beliau kan terus jadi kepala bidang kemana ke Sulawesi Tenggara, dan dia orang Jogja, sekarang pensiunnya di Jogja. Bu Marnis membantu umum, dan yang menerjemahkan kepada bahasa Inggris itu Pak Sutrisna. Oh, jago dosen juga. Kami yang bertiga ini bahasa Inggrisnya kan pas-pasan, malah bukan pas-pasan lagi. Nah, ada beberapa hal yang sambil kita belajar di Bangkok ini, Aki juga mengikuti muhibah ulama, perjalanan ulama Indonesia yang dari India
terus ke Cina atau dari Cina ke India dan mampir di Bangkok. Pada saat di Bangkok, Aki diberitahu harus ikut pertemuan ulama Indonesia dan Bangkok di satu tempat. Seneng. Di situ ada masjid besar, pertemuannya itu jauh dari tempat Aki latihan. Naik taksinya juga berapa, kalau sekarang mah ratusan ribu lah begitu. Dan di sana kalau Jumatan itu dikasih makan gratis oleh Muslim Bangladesh. Di dalam pertemuan itu, pertama adalah ulama-ulama Bangkok menanyakan kepada ulama Indonesia, kenapa di Indonesia ini dibatasi jumlah anak 2? Gitu. Menurut Aki, tadinya mau dijawab ya oleh kami, karena para ulama juga minta bahwa kami dari BKKBN menjelaskan secara teknis. Tapi ternyata itu dijawab oleh para ulama Indonesia. Katanya jangankan kita membatasi 2 atau dianjurkan 2. 1 pun punya anak itu bukan kewajiban. Itu kata ulama-ulama Indonesia. Malah dia minta di mana letaknya kewajibannya. Hanya tentu saja dalam usaha inginnya dan mengurusnya itu adalah kita harus. Hanya punyanya itu hak Allah katanya. Ada orang yang diberi, ada orang yang tidak. Begitu. Oh, nerima benar itu para ulama Bangkok itu yang pertama. Yang kedua, Aki menengok di Bangkok itu, satu adalah rata-rata punya anak saat itu memang rendah. Makanya pantaslah kalau Bangkok dijadikan percontohan supaya latihan itu ke Bangkok semua begitu waktu itu. Jadi dia bilang, teman Aki aja, bahwa kalau dia itu punya anak 1 itu selalu beban. Karena apa? Karena istrinya bekerja, suaminya bekerja, siapa yang mengurus? Harus bayar pembantu mahal dan lain sebagainya. Beli alat-alat dan lain sebagainya, dia cerita. Makanya ke Aki mengolok-ngolok dia itu. Hei Kang atau saudara katanya, Anda ini adalah tokoh KB, tapi anaknya 3. Karena Aki itu kan baru lahiran si bungsu tuh tahun 88 itu. Tapi saya adalah bukan petugas KB, malah saya agak sinis ke KB itu. Tapi anak saya 1. Karena 1 itu masa depannya harus diperhitungkan betul. Jadi orang Bangkok ini beda dengan yang lain. Bahwa dia itu sangat membatasi punya anak. Karena memang hanya diperhitungkan dengan segala sesuatu hal yang duniawiyah. Ya, yang duniawiyah. Itulah Bangkok. Jadi Bangkok ini ya menjadi pusat pelatihan itu dia jago. Aki cuma 1 gurunya, yaitu si Surakacai. Ya, Surakacai itu seperti Cina Bangkok begitu. Tidak jelas menjelaskannya juga. Banyak yang salah. Banyak Aki pengalaman-pengalaman kita yang berkaitan dengan latihan Aki di Bangkok, sehingga pulang dari sana itulah penmot. Kalau kata Bu Muhyi itu kan, kalau penmot itu tidak membawa foto itu bukan penmot. Kalau penmot itu tidak membawa kamera itu bukan penmot. Ya teknisinya harus, tapi kalau kasihnya itu kan programmer juga. Kadang-kadang seperti itu, karena pada waktu Aki berangkat ke Bangkok itu, kepala BKKBN Jawa Baratnya adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhyi. Itu. Jadi sekali lagi bahwa kita itu sebagai penmot harus benar-benar menguasai. Aki tidak paham penmot sekarang itu kemana arahnya. Karena penmot itu kan dari programmernya itu salah satunya adalah membuat program-program penyuluhan. Program-program penyuluhan, dan itu dari mulai dia bagaimana menguasai kamera, bagaimana dia menguasai foto, bagaimana dia menguasai sablon, bagaimana dia menguasai tulisan dan lain sebagainya. Inilah penmot yang dulu, yang jadul. Yang jadul. Dan waktu itu dibagi 2. Ada latihan yang di Bangkok, ada juga yang latihan ke Jepang. Kalau ke Bangkok itu adalah organisasi. Tapi kalau ke Jepang, BKKBN kerjasama dengan salah satu perusahaan advertensi Jepang, begitu ya. Alhamdulillah, Aki itu pengalaman pertama naik pesawat. Jadi naik pesawat itu nangis. Barang naik itu bukan takut, tapi karena Aki ingat bahwa kepada ibu dan bapak Aki yang
Hanya sekedar sederhana tapi alhamdulillah Aki bisa. Sekali berangkat langsung. Jadi di umur 37-an lah Aki baru naik pesawat. Dan langsung ke Bangkok yaitu selama 4 jam. Itulah pengalaman. Bagaimana program-program KB di Bangkok kita lihat mulai besok. Ya, mulai besok. Itu pengalamannya dulu. Jadi sekali lagi bahwa alhamdulillah Aki menjadi juara. Yaitu tim juara pembuatan media dari Indonesia. Yang terdiri dari sekali lagi Aki, Pak Jati Pratikto, Ibu Marnis, dan Pak Sutrisna dari Fakultas Pertanian Udayana Bali. Sekian pertama tentang Bangkok dari Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.